Halo, salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Halo, selamat pagi Kakak Dira. Ya. Siapa di sini yang udah mandi? Angkat tangannya. Ayo, angkat tangannya siapa yang udah mandi? Tadi Kakak Dira mandi sama siapa? Sama MA apa sendiri? Oh, sama mama. Mandinya pakai sabun gak Kakak Dira? Ayo, pakai sabun gak? Oh, pakai, udah wangi dong. Pakai sabun apa Kakak Dira mandinya? Ada gambarnya nggak sabunnya? Oh, gambar Frozen. Wah, hebat kakak udah bisa jawab. Siapa di sini yang udah makan? Ayo, siapa yang udah makan? Angkat tangannya. Oh, kakak Dira udah makan. Makannya makan NASI apa makan ROTI? Oh, kakak makan ROTI ya. Terus pakai selainya coklat apa strawberry? Oh, coklat. Makan ROTI-nya ada ditambah telur nggak? Oh iya. Emang kakak Dira roti suka pakai telur ya? Suka pakai telur. Wah, kakak Dira hebat, tintong. Terus buat nanti berangkat sekolah tadi kakak sama siapa? Berangkat sama MA apa sama PA papa? Oh, berangkat sama mama. Oke. Untuk memulai belajarnya kita tepuk semangat dulu ya kakak Dira. Ayo tepuk semangat. 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 Yeay. Aku mau saya mau lanjut ke tugas belajar di luar kelas hari kedua yang dimana itu yang pertama adalah untuk observasi. Nah, aku baca aja ya Bu ya, soalnya nih panjang. Yang pertama itu adalah belajar melalui video training pelaksanaan Bimba AIUEO, distancing learning video secara belajar bersama Bimba dan video tutorial. Dan yang keduanya itu adalah membuat dan mengupload video praktek dialog untuk reward dan motivasi anak. Dan yang ketiga itu melaporkan dan mengupload hasil observasi kelas yang telah dilakukan pada hari ke-1 dalam bentuk video dan menjawab pertanyaan berikut. Kemarin kan saya udah observasi hari pertama masuk di kelas jam 1 itu yang pertama itu adalah pengamatan terhadap motivator. Yang poinnya tuh bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Motivator menyapa dan menyambut murid. Yang pertama itu kita salam sapa sama si murid. Kita yang pertama nyapa muridnya, nyapa orang tuanya, nyapa murid, nyapa orang tuanya. Terus sambil berdialog seperti biasa, kayak ditanya udah siapa yang udah mandi, siapa yang udah makan, kayak segitu. Dan dilanjutin kayak seperti nyanyi gitu. Nah, untuk yang keduanya itu adalah bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba distancing learning. Yang pertama itu
kita nunggu kumpul si anaknya dulu. Yang pertama nunggu si anak kumpul dulu. Setelah kumpul kita menanyakan kepada si anak. Yang pertama itu udah masuk apa belum, udah masuk semuanya apa belum. Kalau misalkan belum, kan ada si orang tuanya nih ya, kita bisa perkenalan, karena saya magang terus baru. Jadi yang pertama itu kemarin adalah perkenalan sama orang tuanya, ngasih tahu kalau saya itu di sini baru magang buat sebulan ke depan, terus perkenalan sama anaknya juga. Nah, jadi sekarang itu kan anaknya yang saya bimbing tuh Fatian ya, iya. Jadi saya bilang ke Yaya buat sebulan ke depan Yaya belajar sama ibu guru gitu. Ibu gurunya nambah, jadi ada 2 gitu. Terus untuk bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Nyaman dan menyenangkan itu kita sambil berdialog, sambil bercerita, dan terus sambil diselangi nanya sama orang tuanya biar anaknya nyaman. Terus sambil kita kasih motivasi, kasih rewardnya setiap anak berbicara, setiap anak bercerita itu kasih reward bertingtong buat anaknya. Soalnya jadi kan anaknya seneng, jadi anaknya itu tambah semangat, apalagi kalau misalnya kita ditambah pakai tepuk semangat. Terus bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Itu dengan cara pas awal masuk, yang pertama itu seperti yang tadi saya bilang, kita menanya ke anaknya itu siapa yang sudah mandi di sini. Kita kan langsung ikut. Harusnya kan anaknya ngajak. Kalau misalkan anaknya angkat jempol, gurunya juga angkat jempol. Jadi biar siapa di sini yang udah mandi, saya. Jadi anaknya juga ikutan, saya bu guru gitu. Kayak gitu tadi. Terus untuk yang poin nomor 5-nya itu, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Ketika si anak udah bisa jawab, tadi saya tadi aku mandi sama mama bu guru, aku makan sama roti bu guru. Terus ketika kita masuk ke pembelajaran disuruh baca anaknya suruh baca, coba kakak hurufnya MOBIL, hurufnya mobil itu apa. Terus anaknya diulangi lagi sama anaknya, kalau huruf kalau mobil itu MOBIL, mobil, sama kita diulang 3 kali. Seberapa banyak dan pada saat kapan motivator memberikan reward atau setiap saat ya, setiap anak melakukan, setiap kita melakukan interaksi, anaknya menjawab, anaknya senang, kita pasti melakukan yang namanya reward sama tepuk tangan. Soalnya kalau jadi si anaknya juga senang kalau misalnya kita tepuk tangan, kasih reward, anaknya juga senang, anaknya juga nggak bosen. Terus bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Karena sikapnya baik ya. Pertama dia masuk langsung nyapa muridnya, langsung nyapa wali muridnya, orang tuanya, dan dia itu nggak pernah mukanya itu selalu nampilin senyum, smile. Dia senyum sambil bercanda tapi tetap belajaran jalan. Bagaimana ekspresi, sikap, penampilan motivator? Apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Agar murid tidak merasa bosan, diajak terus berdialog, terus diulangi lagi pembelajaran kayak bacanya nyampe mana, nyampe yang disuruh sambung ke gambar, baca sambung ke gambar gitu. Itu anak nggak bosen. Kalau kita ada ngasih waktu jedanya lama, pasti anak keburu bosan. Tapi kalau misalnya kita langsung, oh iya nih harus
oh iya, sekarang mau tulis dulu atau mau baca dulu? Anaknya bilang mau baca dulu Bu Guru. Ya udah, kemarin sampai mana? Bacanya apa, huruf dari kata MOTOR itu apa, dari apa, kalimat dari apa, huruf dari motor itu apa. Jadi anak-anak semangat. Apa motivator mengarahkan membimbing murid melakukan kegiatan belajar secara berbarengan? Apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-baca secara berbarengan? Karena saya kemarin hari pertama masuk ke kelas, terus anak muridnya juga cuma 1 orang, jadi apa ya, jadi langsung gitu, soalnya kan yang 2 anak itu izin, jadi yang masuk cuma 1 orang doang. Jadi yang pas kemarin yang saya tahu, kita ngasih langsung, si anaknya juga ikut, jadi bareng-bareng sama kitanya. Terus ada yang poin kedua itu adalah bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembukaan. Pas kemarin itu kemarin itu kendalanya di jaringan, jadi nggak terlalu, jadi videonya tuh jadi terjeda-jeda, tapi yang dilihat itu anaknya senyum, terus dia responnya baik, apalagi kan saya baru di situ gitu, perkenalan. Kalau misalkan buat sebulan ke depan saya bakalan ngajar Fatianya. Apakah ada murid yang terlihat murung bersama? Nggak ada. Dia muridnya nggak murung sih ya Bu ya, malah muridnya semangat baca. Buat baca aja tuh dia langsung kita belum ini aja dia udah selesai. Ayo tebelin huruf huruf motor, apa yang di motor, apa yang motornya itu yang belum lengkap, misalnya kayak N-nya belum ada, baru tuh dia semangat banget belajar. Dan untuk bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain bermain modul pada saat kegiatan, bagaimana ekspresi muridnya seneng, muridnya lebih bersemangat mungkin karena saya baru, jadi dia ngikut aja apa yang dibilang sama mentor saya. Apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Iya, murid senang, dia mau melakukan, malah dia lebih semangat ya. Oh, jadi belum selesai dia udah, oh ya Bu Guru aku udah selesai. Bu Guru aku udah selesai. Jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Karakternya baik, dia mau menerima orang baru. Pengamatan terhadap suasana kelas. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Motivator dia enak langsung pas masuk pembukaan itu dia membawa si anak itu langsung semangat belajar. Wah iya, selamat siang Ibu Guru, langsung kelihatan semangatnya itu. Kalau misalnya emang dia itu udah nunggu buat sekarang itu dia jadwalnya dia belajar gitu. Terus apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, yang dilakukan oleh siapa dan bagaimana untuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Nggak ada pemaksaan. Ketika si anaknya mau, kita ngikutin anaknya. Dan untuk pengamatan terhadap kegiatan yang di dalam kelas itu adalah apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka. Yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka. Muridnya mendengarkan dengan baik ketika motivatornya ngomong, muridnya mendengarkan dengan baik. Ketika ditanya, anaknya akan menjawab. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti itu belajar sambil ngasih semangat ke anaknya.
kegiatan inti belajar, terus langsung pengulangan belajar yang dibaca. Jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak itu, kalau pas kemarin itu anaknya semangat ya Bu ya, anaknya semangat, dia semangat banget buat belajar baca. Karena kemarin itu aku cuman ada satu murid, jadi belum lihat perbedaannya antara si murid A dan si murid B, baru lihat si murid A nya aja. Dan untuk apakah yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutupnya, pas kemarin itu kan harusnya kan ada penutup ya. Nah karena keterbatasan waktu, hanya waktunya keburu habis, jadi kita itu kemarin langsung keluar dari Zoom secara tiba-tiba, langsung keluar, nggak bisa masuk lagi. Tapi mentornya udah WA sama orang tua muridnya, minta maaf, kayak nggak bisa langsung undur diri atau pamitan, jadi via WA, soalnya kemarin kan terbatas waktu. Nah untuk yang terakhir nih, berapa lama durasi kegiatan Bimba di staging learning yang diterapkan oleh motivator? Waktunya itu selama 40 menit. Jadi makanya langsung keluar dari Zoom itu karena waktunya udah dibatasin, karena waktunya 40 menit. Jadi ketika lewat sedikit langsung keluar. Jadi pas kemarin tuh nggak bisa pamitan sama orang tuanya ya, tapi kita langsung WA wali muridnya atau orang tua muridnya kalau misalnya dikasih penjelasan kalau misalkan kalau belajar virtual ini selama 40 menit kayak gitu. Untungnya ibu orang tuanya itu ngerti. Nah untuk video 2 saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Salam Bimba, tetap semangat belajar.